selama 40 hari 40 malam di sana ya. Kemudian Musa dalam rangka menerima 10 hukum di 2 loh batu itu kan umat nunggu di bawah. Umat Tuhan nggak sabar nunggu Musa turun. Kemudian menyuruh Harun, buatkan aku Allah. Karena Musa nggak turun-turun. Kemudian Harun mengatakan, kumpulkan anting-anting, cincin, gelang, emas, semua kumpulkan. Dan oleh Harun dibentuk menjadi apa? Patung lembu. Patung lembu tuangan, lembu emas. Kemudian disembah itu, diakui, inilah Allahku yang mengeluarkan aku dari tanah Mesir. Dan bersorak-sorai. Kemudian Musa turun, datang dengan membawa 2 loh batu. Melihat umatnya bersuka cita, bersorak-sorai, tidak menyembah Allah tetapi menyembah patung lembu emas. Musa kecewa. Umat yang sudah aku tuntun, umat yang telah aku didik, aku arahkan untuk menyembah kepada Allah yang benar. Aku naik ke sana bukan untuk kepentinganku tetapi kepentingan umat itu sendiri. Tetapi mengapa mereka melupakan Allah dan menyembah patung itu? Saat itu juga Musa, apa yang ada di tangannya itu 2 loh batu itu dibanting, dilempar, dihancurkan, pecah. Karena apa? Kecewa. Kecewa karena umatnya yang tidak lagi setia kepada Allah. Yunus pendapat kecewa, sehingga Yunus tidak nuruti apa yang disampaikan oleh Allah. Pergilah ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Karena kecewa apa? Dia katakan, aku sudah tahu bahwa Allah akan mengampuni bangsa Niniwe yang sangat berdosa itu. Itulah yang membuat Yunus kecewa. Tapi akhirnya Yunus, ya, ingat, Yunus menyadari setelah Yunus mendapatkan hukuman dari Allah, peringatan dari Allah, yaitu masuk ke ruang penginapan, ya, berapa hari, 3 hari 3 malam di ruang penginapan ikan. Habakuk juga pernah kecewa. Dia berdoa tentang kekerasan, tentang dosa. Tetapi sepertinya Allah tidak mendengar. Kecewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua mengalami kekecewaan. Tapi seperti Musa, ya, kecewa dengan umat Tuhan, tetapi dia tidak kecewa dengan Allah. Ketika mau masuk ke tempat tanah perjanjian, Allah mengatakan, kamu tidak aku izinkan masuk ke tanah perjanjian. Kamu boleh melihat saja dari jauh, karena yang akan membawa umatku adalah Yosua. Musa nggak protes, Musa nggak kecewa, karena dia tahu bahwa apa yang dikehendaki Tuhan, apa maunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Meskipun ya sepertinya itu nggak adil, saudara. Musa bisa saja protes. Tuhan Allah, aku kan sudah 40 tahun membawa mereka dari tanah Mesir sampai ke tempat ini. Tapi mengapa aku nggak boleh masuk? Tidak, saudara. Dia menyerah kepada apa maunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, hamba-hamba Tuhan, khususnya wilayah 17 Malang Selatan? Kalau dari awal tadi saya katakan, ketok rukun, ya ketok rukun, mudah-mudahan rukun tenan, ya, nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang kecewa. Enggak, saudara, kita bisa maju bersama-sama untuk wilayah 17 yang kita kasih.
Haleluya, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, memang kita boleh mimpi, saudara ya, boleh mimpi di wilayah ini kan kita boleh mimpi. Aku ingin menjadi, nanti aku ingin menjadi ketua MD, aku kepingin menjadi ketua MP ya, saudara. Boleh saja mimpi ya, kerinduan, tetapi jangan sampai disertai dengan ambisi yang berkelebihan. Amin. Kalau kita sertai dengan ambisi, saudara, bisa membawa pikiran nggak sehat, bisa memakai berbagai macam cara, baik itu cara yang nggak baik pun dipakai, saudara. Asalkan aku nanti bisa duduk di kursi nomor 1 di wilayah. Ternyata diduduki Pak Sep. Bisa benar. Ya saudara. Yang penting mari kita tunjukkan integritas kita sebagai hamba Tuhan. Amin. Tuhan yang akan mempromosikan kita. Amin. Seperti Daud nggak pernah mempromosikan diri. Tuhan, aku ingin menjadi raja. Angkatlah aku jadi raja, kan enggak, saudara. Mungkin mempengaruhi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, tidak. Tapi saudara, ketika Saul itu sudah tidak lagi dipakai oleh Tuhan karena dosa, Roh Allah sudah tidak lagi bersama-sama dengan Saul. Allah mengutus Samuel, Urapi, anak Isai, salah satu daripada anak Isai. Samuel pergi ke rumahnya Isai. Dia melihat anaknya gagah. Oh, paling ini yang gagah, yang ganteng ini mau diurapi. Bukan itu, ya, bukan itu. Yang satunya lagi itu juga bukan. Yang satunya lagi itu juga bukan. Yang sudah habis, nggak ada Tuhan. Kemudian Samuel tanya pada Isai, apakah masih ada anak? Masih ada satu. Di mana sekarang? Di ladang. Ya, sedang menggembalakan. Panggil dia. Tadi dia pulang, Samuel mungkin melihat si anak kencur ini. Anak kencur si kemerah-merah. Apa bisa jadi raja? Menggembalakan dombanya 2-3 ekor ya katanya gitu. Tetapi inilah yang kumaksud, urapi dia. Dia yang akan menjadi raja Israel. Diurapilah oleh promosinya Tuhan, bukan manusia, bukan keluarganya, bukan dia sendiri yang ambisi. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, layani saja sesuai kapasitas kita. Amin. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi pengurus, ya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi gembala. Untuk menjadi gembala domba. Kita ditempatkan kan itu, nah. Apa kita dipanggil? Kamu saya panggil untuk menjadi ketua MT, nggak ada. Iya. Yang ada Allah memanggil kita untuk menjadi gembala domba. Mari kita gembalakan dengan sebaik-baiknya. Dan tunjukkan integritas kita, kinerja kita yang baik. Gak usah kita nonjol-nonjolkan diri. Amin. Ya, tapi lakukan saja di hadapan Tuhan. Tuhan akan mempromosikan kita. Nah, saya saudara, saya pernah menjadi dipercayakan untuk menjadi bendahara wilayah. Sebenarnya dalam hati saya nggak pernah memiliki keinginan sedikit pun, karena apa? Menyadari kemampuan saya. Itu kan diawali dari persekutuan dulu, persekutuan Malang Selatan, ya, sebelum dimekarkan, masih persekutuan wilayah. Persekutuan wilayah. Iya Pak Joko, persekutuan wilayah.
Pak Joko sebagai pejuang untuk pemekaran ini ya kira. Dia sebelum cari tanda tangan dia maju sendiri ya, mengajukan hal itu meskipun waktu itu gak direstui tapi membentuk satu persekutuan wilayah dan saya dipercaya untuk menjadi bendaharanya. Saya menolak, saya enggak Pak, saya enggak bisa, saya enggak mampu. Katakan salah satu saudara mengatakan sampai catatan itu wis ngerjaknya aku. Oke kalau begitu. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku terus ngerjak nih. Akhirnya, wis sampean aja. Sampean wis. Kemudian setelah dimekarkan, ya saya juga nggak ada keinginan sama sekali. Karena untuk saya menjalankan itu adalah berat. Ya. Itu adalah suatu kepercayaan dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan organisasi dan hamba-hamba Tuhan. Harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Dari itu aku pikiran di situ. Tapi setelah voting ya, di voting waktu itu, kok nama saya muncul yang terbanyak gitu sehingga saya dilibatkan di situ. Kemudian yang berikutnya zaman Pak Supriyadi jadi ketuanya, itu pun saya juga nggak memiliki keinginan. Wes saya nggak ada, artinya saya nggak ada ambisi juga di situ nggak ada. Karena saya dipercayakan ya tak layani semampu saya dengan sejujurnya ya, karena itu kepercayaan yang diberikan Tuhan. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya lakoni dan hari terus berjalan dan akhirnya selesailah masa bakti wilayah 2000 sampai 2002 ya Pak ya. Yang sekarang ini 2003 ya. Nah ini saya nggak dipilih lagi, saya nggak kecewa. Nggak kecewa karena apa ya, biasa saja, nggak ada ambisi. Kecuali kalau saya ada ambisi, saya harus dipilih lagi, teman-teman harus memilih saya harus mempromosikan diri, saya harus mencari teman-teman untuk mendukung. Enggak, aku dipilih ya tak lakoni, nggak dipilih ya nggak opo-opo. Nah, Tuhan itu kan itu siap untuk dipilih dan siap untuk tidak dipilih. Itu harus ada di jiwa. Kalau Pak Kardi dulu pernah ini, tadi hamba Tuhan itu siap untuk diberi waktu untuk khotbah, juga harus siap tidak diberi waktu untuk khotbah. Dan siap untuk memimpin doa, dan siap untuk tidak ditunjuk memimpin doa, dan selalu siap. Saya juga gitu, selalu siap ditunjuk, nggak ditunjuk, dipercayakan menjadi salah satu dari kepengurusan wilayah ya tak lakoni, nggak ditunjuk ya tetap. Saya ini bahwa saya panggilan saya adalah gembala, yang penting saya menggembalakan. Untuk kewilayahan saya akan tetap dukung, saya akan tetap ikuti program-program wilayah apapun ya, meskipun saya tidak lagi jadi pengurus. Karena saudaraku yang dikasih itu, ngono ya sih ditunjuk nih Pak Andreas, tak dadeknya anggotaku. Pelprit saya jadi pengurus juga di anggota Pelprit. Kok dhuwur nang isor. Jadi bendara wilayah, jadi anggota Pelprit. Mau gak gengsi ya. Saudara, dimanapun posisi kita, kalau Tuhan yang menempatkan, kita kerjakan. Kita kerjakan. Dimanapun saudara diposisikan, kerjakan.